Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya telah melihat perkenalan saya. Oke, baik, selanjutnya di sini saya langsung saja menjelaskan tentang laporan survei yang telah saya lakukan. Oke, masuk ke latar belakang terlebih dahulu. Nah, survei ini dilakukan untuk mengukur pemahaman mahasiswa D3 Agribisnis Peternakan tentang bagaimana sih memanajemen teknologi, pemasaran, dan sumber daya peternakan. Kemudian hasilnya ini akan membantu institusi memperbaiki pembelajaran serta mendorong mahasiswa meningkatkan keterampilannya nih di bidang peternakan. Oke, next. Oke, lanjut. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan soalnya. Di sini ada 10 soal yang akan kita bahas. Yang pertama tentang kesehatan ternak, kesejahteraan masyarakat, kualitas produk peternakan, pupuk organik, penyebaran penyakit, pendapatan stabil, dan lain-lainnya. Oke, mari kita bahas. Oke, masuk ke pembahasan soal yang pertama. Apakah pemberian pakan yang seimbang dapat meningkatkan kesehatan ternak? Nah, perlu diketahui, pakan yang seimbang adalah pakan yang mengandung semua zat yang dibutuhkan ternak, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, tetapi dalam jumlah yang sesuai. Nah, berdasarkan survei yang saya lakukan, ternyata 100% responden memilih opsi benar, yaitu bahwa pemberian pakan yang seimbang dapat meningkatkan kesehatan ternak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa atau responden mengenai pentingnya pakan dalam kesehatan ternak sudah sangat baik. Lanjut, soal yang kedua, apakah peternakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Oke, peternakan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian, khususnya di wilayah pedesaan. Nah, selain menyediakan sumber protein hewani seperti daging, telur, dan susu, ternyata sektor ini juga berperan nih dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian, berdasarkan survei yang setelah saya lakukan, ternyata mayoritas responden 88,9% memilih jawaban benar bahwa peternakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu sebanyak 11,1% responden menjawab mungkin. Nah, hal ini menunjukkan adanya nih keraguan atau pertimbangan faktor-faktor tertentu sebelum mereka menyimpulkan. Oke, next. Oke, soal yang ketiga, apakah penggunaan teknologi dapat meningkatkan kualitas produk peternakan? Nah, dalam era modernisasi yang terus berkembang, ternyata teknologi memegang peranan penting dalam beberapa sektor, termasuk bidang peternakan. Survei yang dilakukan mengenai persepsi penggunaan teknologi dalam meningkatkan kualitas produk peternakan menunjukkan hasil yang sangat signifikan, di mana 100% responden memberikan jawaban benar. Hal ini menggambarkan adanya kesepakatan penuh nih di antara kalangan responden mengenai manfaat dan kontribusi teknologi dalam proses produksi peternakan. Dengan demikian, hasil survei ini menjadi dasar yang kuat untuk menggali lebih dalam bagaimana teknologi dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan dalam sektor peternakan guna mendukung peningkatan. Oke, next. Masuk ke pembahasan yang keempat, apakah limbah peternakan dapat digunakan sebagai pupuk organik? Nah, berdasarkan hasil survei yang saya lakukan terhadap para responden, mayoritas sebesar 94,4% menjawab bahwa limbah peternakan dapat digunakan sebagai pupuk organik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyadari potensi limbah peternakan sebagai sumber pupuk yang ramah lingkungan dan bermanfaat untuk kesuburan tanah. Sementara itu, terdapat 5,6% responden yang menjawab mungkin, yang mengindikasikan adanya keraguan atau ketidakpastian terkait efektivitas atau cara pemanfaatan limbah tersebut sebagai pupuk organik. Respon ini menunjukkan perlunya edukasi dan sosialisasi lebih lanjut agar pemahaman tentang penggunaan limbah peternakan secara optimal dapat tersebar lebih luas. Oke, next. Apakah pemberian vaksin pada ternak dapat mencegah penyebaran penyakit? Salah satu metode yang umum digunakan dalam pencegahan penyakit pada ternak adalah pemberian vaksin. Nah,
Sebanyak 88,9% responden setuju bahwa pemberian vaksin pada ternak dapat mencegah penyebaran penyakit, sementara hanya 5,5% yang tidak setuju dan 5,6% lainnya ragu-ragu. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden meyakini efektivitas vaksinasi sebagai langkah preventif dalam menjaga kesehatan ternak dan mengendalikan penyebaran penyakit di lingkungan peternakan. Oke, pembahasan yang keenam, apakah peternakan dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil bagi peternak? Berdasarkan hasil survei, sebanyak 55,6% responden meyakini bahwa peternakan dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil bagi peternak. Namun, 38,9% responden menilai bahwa stabilitas pendapatan dari peternakan bergantung pada situasi, seperti kondisi pasar, cuaca, atau kesehatan ternak. Sementara itu, 5,5% responden menyatakan ragu-ragu dengan memilih opsi mungkin. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas responden percaya pada potensi peternak sebagai sumber pendapatan stabil, masih terdapat sebagian besar yang menilai bahwa keberhasilan usaha peternakan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Lanjut, apakah pemberian antibiotik pada ternak dapat membahayakan kesehatan manusia? Berdasarkan hasil survei, sebanyak 50% responden menyatakan bahwa pemberian antibiotik pada ternak tidak membahayakan kesehatan manusia, sedangkan 33,3% responden berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa hal tersebut dapat membahayakan. Sementara 11,1% responden merasa belum pasti dan 5,6% lainnya menjawab mungkin. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan para responden. Next, apakah peternakan dapat menjadi sumber pangan berkelanjutan bagi masyarakat? Berdasarkan hasil survei, sebanyak 88,9% responden meyakini bahwa peternakan dapat menjadi sumber pangan berkelanjutan bagi masyarakat. Sementara 11,1% responden menyatakan bahwa hal tersebut bergantung pada situasi. Perlu diketahui, peternakan dapat menjadi sumber pangan berkelanjutan bagi masyarakat karena mampu menyediakan protein hewani seperti daging, telur, dan susu secara konsisten. Oke, selanjutnya, apakah penggunaan bibit unggul dapat meningkatkan produktivitas peternakan? Penggunaan bibit unggul dalam peternakan merupakan salah satu strategi penting untuk meningkatkan produktivitas. Nah, berdasarkan hasil yang saya lakukan, ternyata 100% responden setuju bahwa penggunaan bibit unggul dapat meningkatkan produktivitas peternakan. Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan penuh di kalangan responden mengenai pentingnya bibit unggul sebagai faktor kunci dalam meningkatkan hasil dan efisiensi usaha peternakan. Oke, ini adalah pembahasan terakhir kita. Apakah peternakan dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan? Nah, berdasarkan hasil survei, sebanyak 77,8% responden percaya bahwa peternakan dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Sementara 16,7% responden menjawab mungkin dan sisanya 5,5% menyatakan bahwa tergantung pada situasi. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden optimis terhadap peran peternakan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Meskipun masih ada sebagian yang melihat bahwa kontribusi tersebut sangat bergantung pada cara pengelolaan dan kondisi tertentu. Jadi, pengelolaan yang tepat sangat penting untuk memastikan peternakan mendukung pelestarian lingkungan. Next. Oke, terakhir ada kesimpulan. Nah, berdasarkan jawaban dari 18 responden, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa D3 Agribisnis Peternakan memiliki pemahaman yang baik mengenai berbagai aspek dalam dunia peternakan. Responden menunjukkan keyakinan bahwa penerapan tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan peternak, tetapi juga dalam mendukung keberlanjutan pangan dan pelestarian lingkungan. Selain itu, terdapat pemahaman yang kuat mengenai pemberian pakan seimbang, penggunaan teknologi, vaksinasi, dan penggunaan bibit unggul dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas peternakan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.